Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin akan bahas seberapa kuat form yokai Okarun sebenarnya. Seperti yang sudah kita ketahui, Okarun memiliki kekuatan nenek turbo di dalam dirinya. Nah, kekuatan apa saja atau potensi seperti apa yang sudah Okarun kuasai dan tunjukkan dari kekuatan tersebut? Mari kita bahas bersama. Pertama yaitu penguasaan form yokai. Awalnya Okarun hanya bisa menggunakan form yokai melalui bantuan Momo dengan menekan spirit si nenek agar tidak mengambil alih tubuh Okarun. Lalu setelah kesadaran si nenek dikeluarkan, Okarun bisa dengan mudah memasuki form yokai ini. Dalam form yokai, penampilan dan kepribadian Okarun berubah. Sama seperti form yokai Aira, kepribadian nenek turbo mempengaruhi Okarun dalam form ini. Itu ditunjukkan melalui bagaimana Okarun memanggil nama Momo dan Aira dengan akhiran Chan seperti sikap nenek kepada gadis muda. Okarun juga jadi membungkuk dan ucapannya kadang terdengar pesimis. Kekuatan form yokai Okarun adalah kekuatan kecepatan berlari super milik nenek turbo. Okarun dalam form yokai memiliki teknik andalan yang disebut dengan all out atau hongki, yaitu keadaan di mana Okarun akan menggunakan kekuatan kecepatan penuh. All out adalah peningkatan kekuatan pada kaki yang memungkinkan Okarun dapat melesat super cepat dan menerobos apapun yang ada di depannya. Kekuatan ini dijadikan sebagai metode serangan pamungkas yang Okarun tunjukkan dengan serangan menerjang seperti sebuah rudal. Efek yang ditimbulkan sangatlah kuat, seperti saat Acro Silky yang disundul langsung KO dan Dover Demonesi yang langsung terbelah. Kelemahan dari kekuatan ini yaitu Okarun hanya bisa menggunakan all out sebanyak 2 kali. Itu dikarenakan kekuatan ini begitu membebani tubuhnya dan jika Okarun tetap paksakan dapat beresiko membuatnya mati. Okarun juga nggak bisa berenang dengan kekuatan nenek turbo. Masker dengan mulut yang besar pada form ini memberikan kekuatan kepada Okarun berupa gigitan yang kuat. Hal itu terlihat saat berhadapan dengan Flatwoods Monster. Okarun dapat dengan cepat memotong jari si alien dan juga kakinya. Saat sesi training oleh nenek turbo kepada Okarun dan Aira, Okarun dilatih untuk meningkatkan refleks dan pergerakannya dalam pertarungan. Dalam latihan ini Okarun dihadapkan dengan rentetan serangan nada-nada dan ritme musik dari Beethoven atau para musik room portraits yang harus Okarun hindari dan cari celahnya untuk melakukan serangan balik dan mengalahkan mereka. Tujuan dari latihan ini agar Okarun dapat efektif dalam menggunakan kekuatan nenek turbo. Latihan ini dianalogikan dengan irama musik. Evil Eye dan form yokai Aira dalam pergerakan serangannya mampu melakukan 4 ketukan dalam sekali gerak, sedangkan Okarun hanya bisa 2 saja. Nenek turbo menyuruh Okarun untuk memikirkan musik apapun yang menurutnya iramanya mudah diingat dan Okarun harus bergerak mengikuti irama tersebut. Okarun mengingat musik ritual pengusiran dari band Hayashi yang bergenre metal, membuat Okarun akhirnya memahami latihan yang dia pelajari ini. Okarun berhasil menghindari rentetan serangan dengan pergerakan yang lincah dan tidak lagi sembarangan, serta berhasil mengalahkan para musik room portraits dalam sekali gerak atau 5 ketukan dengan gerakan headbanging. Gerakan yang Okarun gunakan dalam irama bertarungnya adalah gerakan dari latihan fisiknya seperti squat dan sundulan. Berkat latihan ini juga Okarun akhirnya berhasil menaklukkan Evil Eye. Kedua adalah teleportasi. Setelah diberitahu cara kerjanya, Okarun juga dapat melakukan teleportasi melalui gelombang elektromagnetik atau kabel telepon. Hal ini diperlihatkan saat kedatangannya di perang melawan Space Globalis. Sebelum Okarun bisa mengakses kekuatan ini, ia sedang sekarat dan tanpa sengaja Okarun berubah ke dalam wujud arwah atau spirit. Dalam wujud ini Okarun dapat terbang dan melayang, serta hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya kendali spiritual tinggi. Wujud ini tidak bisa bertahan lama. Okarun harus segera kembali ke tubuhnya karena tali yang menghubungkan akan semakin menipis dan terlepas, sehingga Okarun tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tubuhnya. Cara kerja dari kekuatan teleportasi melalui gelombang elektromagnetik atau kabel telepon ini adalah dengan memanfaatkan kekuatan spiral. Pada kabel
kabel telepon terdapat arus medan magnet. Agar Okarun bisa masuk ke dalamnya, yaitu dengan mengikuti arus medan magnet tersebut dengan membentuk spiral. Lalu setelahnya Okarun harus terus berlari mengikuti ke arah mana kabel telepon tersebut tertuju. Karena kalau Okarun berhenti, maka ia akan terpental dari arus tersebut. Adapun hambatan dari teleportasi ini adalah banyaknya jalur telepon yang harus dilalui. Berbeda dengan saat Nenek Turbo yang langsung ke lokasi Momo menelpon, karena saat itu teleponnya memang langsung tertuju ke sana. Meski begitu, ada keuntungan yang didapat setelah melewati teleportasi ini, yaitu kecepatannya akan meningkat drastis. Pergerakannya jadi terlihat seperti petir yang menyambar. Ketiga adalah kekuatan fisik. Sebelum memakai kekuatan Nenek Turbo, fisik Okarun sangatlah lemah dan terlihat culun. Tapi setelah menerima dan beradaptasi dengan kekuatan Nenek Turbo serta latihan fisik yang ringan, kekuatan fisik Okarun jadi meningkat. Meskipun kekuatan Nenek Turbo kini tak lagi di tubuhnya. Di cerita saat ini Okarun hanya mengandalkan fisiknya saja. Belum diperlihatkan lagi dirinya bertarung sendirian melawan musuh yang kuat. Spekulasi yang beredar saat ini adalah Nenek Turbo mungkin sedang melakukan sesuatu karena adanya ancaman yang membahayakan orang-orang yang dekat dengannya sebelumnya. Selama cerita pencarian biji, Nenek Turbo selalu memperhatikan perkembangan Okarun dalam menggunakan kekuatannya. Si nenek seperti ingin melihat potensi Okarun dengan kekuatan tersebut, tapi Okarun sangat lambat untuk dapat mempelajari apa saja yang bisa dilakukan dengan kekuatan itu. Jadinya Nenek Turbo agak sedikit sombong atau enggan untuk terang-terangan mengajari Okarun mengenai kekuatannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Nenek Turbo sendiri, kekuatannya masih bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah Okarun ketahui saat ini. Kita nantikan dan tunggu saja Nenek Turbo kembali ke cerita dengan info lebih detail mengenai kekuatan ataupun masa lalunya.